selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Oke, kalau gitu Bapak ambil absen dulu ya. Janas, hadir? Hadir Pak. Weni? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, kalau sudah hadir semuanya, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu? Tanggal Ampe Juli, Pak. Juli. Oke, materi ini merupakan materi pertama kita ya. Sekarang sudah kelas berapa semuanya, Nanda? Kelas 9, Pak. Ya, kelas 9 ya, bukan sudah kelas berapa lagi ya. Materi pertama kita yaitu tentang perpangkatan dan bilangan akar. Nah, kalau kita berbicara tentang perpangkatan, kita tidak akan terlepas dari yang namanya perkali-kalian. Sekarang Bapak kasih contoh. 2 dikali 2 berapa? 4, 4 dikali 2? 8, 8 dikali 2? 16, Ayo yang lain, Janas. 16 Pak. 16 dikali 2? 32, 32 dikali 2? 64, 64 dikali 2? 108. Ya, 108. Nah, jadi tadi Bapak mengalihkan 2, 2, 2. Ada berapa kali Bapak mengalihkan 2-nya sampai ke hasil 128? Siapa yang bisa menghitung? 7 Pak. Apa benar 7? Mari kita tulis, kita lihat di papan. Tadi 2 dikali 2? 4 dikali 2? 4, Dikali 2? 16, Dikali 2? 32, Dikali 2? 64, Dikali 2? 108. 128. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah duanya. Nah, ini yang 2 dikali 2 ini disebut dengan perkalian berulang. Perkalian berulang yaitu kita mengalihkan sebuah angka sebanyak n, sebanyak yang kita inginkan. Ini disebut dengan perkalian berulang. Nah, ini merupakan dasar dari pelajaran bilangan perpangkatan. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tahu buat Anda semua, apa sih manfaat bagi kita untuk mempelajari bilangan berpangkat? Apa sih gunanya bagi kehidupan kita sehari-hari? Banyak hal yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya yaitu seperti memprediksi hasil ternak. Kalau misalnya Anda besok mau ngambil ke jurusan peternakan, nah untuk memprediksi hasil ternak itu bisa menggunakan perpangkatan ini. Apa contoh lainnya Pak? Contoh lainnya seperti pertumbuhan virus. Anda tahu virus itu membelah dari 1 membelah menjadi 2. Nah, nanti yang satu ini membelah lagi menjadi 2. Nah, sama konsepnya seperti perpangkatan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak harap anak-anak semua mampu memahami bentuk dari bilangan berpangkat tersebut. Anda semua mampu menulis bilangan berpangkat dari bentuk perkalian ke bentuk perpangkatan, dari perpangkatan ke bentuk perkalian. Oke, kita langsung saja masuk ke pelajarannya. Di sini Bapak memiliki sebuah LKPD. Ada yang tahu kepanjangan LKPD? Lembar kegiatan peserta didik. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa kegiatan, nanti akan Bapak pandu untuk menyelesaikannya. Baiklah, anak-anak, di sini Bapak memiliki selembar kertas dan sebuah gunting. Anda semua akan melakukan suatu percobaan, suatu eksperimen. Silakan diambil dulu kertas sama guntingnya. Ini satu kelompok ya, berdua. Nah, jadi petunjuknya, silakan Anda lipat kertas tersebut berdasarkan simetri lipatnya, lalu Anda gunting. Nah, Anda lakukan seperti setelah Anda gunting, lalu Anda tumpuk kertas tersebut, lalu gunting lagi berdasarkan simetri lipatnya. Silakan lakukan itu
sampai 5 kali pengguntingan. 2, Pak. Oke, berarti pengguntingan pertama berapa? 2. Silakan dicatat di KPD-nya masing-masing. 4. Ada 4. Ya, silakan. Yang satu temannya menggunting, yang satu temannya mencatat. 8. 32. Sudah sampai 5 kali. Oke, silakan. Anda sebutkan berdasarkan dari KPD tersebut. Pengguntingan pertama berapa? Dapat 2 lembar, Pak. Pengguntingan kedua 4. pengguntingan ketiga 8. keempat 16. kelima 32, Pak. Nah, silakan Anda amati tabel yang Anda bikin. Silakan Anda ambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan teman Anda tadi. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan satu ini? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya tadi? Ada, Pak. Ya, ini apa kesimpulannya? Yaitu suatu Pengguntingan yang kedua merupakan hasil dari pengguntingan yang pertama. Sekalian dua kali pengguntingan pertama. Ya, ada pendapat yang lain sebelum Bapak luruskan pendapat ini tadi? Nggak ada ya? Oke. Jadi di sini kita peroleh banyak kertas pengguntingan yang kedua itu lebih banyak 2 kali lipat dari pengguntingan yang pertama. Yang pertama tadi 2. Yang kedua berapa? 4. 2 kali lipat dari 2 berapa? 2 kali lipat dari 2 4. Nah, selanjutnya pengguntingan ketiga tadi berapa? 8. Berarti pengguntingan ketiga ini 2 kali lipat dari pengguntingan kedua. Pengguntingan kedua tadi berapa? 4. 2 kali lipat dari 4? 8. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita melakukan pengguntingan sebanyak N kali, maka banyak kertas yang hasil pengguntingannya KN itu bisa kita simbolkan seperti ini. Dapat ditulis 2 berpangkat N. Nah, ini disebut dengan perpangkatan 2. Perpangkatan 2. Perpangkatan 2. Atau secara umum bisa ditulis dengan perpangkatan A. Perpangkatan A. Sampai di sini paham semuanya? Paham ya? Selanjutnya silakan Anda lihat di kegiatan kedua, tabel kedua. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengamati tabel di bawah tersebut.
Oke, sudah? Sudah dibaca semuanya? Pak. Di situ ada 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4. Itu semuanya disebut dengan perpangkatan apa? Perpangkatan 5. Ya, benar. Disebut dengan perpangkatan 5. Nah, setelah Anda amati, apakah Anda bisa melengkapi tabel yang ada di bawah? Silakan Anda lengkapi. Tabel yang mana Pak? Kegiatan ketiga Pak? Ya, tabel yang di bawah. Silakan Anda lengkapi tabel yang di bawahnya. Soal yang terakhir Pak, 1 pangkat 11 Pak. Ya, benar. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Untuk yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan bentuk perkaliannya? Enak bisa? Bisa Pak. Nomor pertama itu bentuk perkaliannya berapa? 2 Pak. 2 pangkat 4. Ya, bentuk perkaliannya 2 dikali 2 kali 2 kali 2. berarti perkalian 2 sebanyak 4 kali. 4 kali. Berapa hasilnya? 16 Pak. 16. Oke. Itu disebut dengan perpangkatan 2. pangkatan 2. Oke, selanjutnya nomor 2 Weni. 3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 27. Berapa kali? Berapa banyak 3 dikalikan? 3 kali. Oke, selanjutnya yang nomor 3, silakan Weni lagi nomor 3. Perpangkatan 4 pangkat 5. Ya. Bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali dengan nilai 1024 poin. Oke, berarti semuanya paham ya bagaimana mengubahnya dari bentuk perpangkatan ke bentuk perkalian? Paham, Pak? Oke, nah tadi kan kita sudah memiliki bentuk perpangkatan itu dua. Tadi kita contohnya 2 ya, 2 pangkat n atau a pangkat n bentuk umumnya. Nah, a ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Diingat ya semuanya, bilangan pokok atau basis. Sedangkan yang n ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Eksponen. Yang A disebut apa? Yang A disebut basis. Atau bilangan Bilangan pokok. pokok. N disebut. Pangkat Pangkat atau atau eksponen. Nah, misalnya Bapak memiliki contoh 3 pangkat 2. 3 disebut dengan 3 disebut dengan bilangan pokok. atau basis. 2 disebut dengan. Pangkat pangkat. atau eksponen. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak? Nah, setelah banyak tadi yang Anda melakukan pengamatan dan mengambil kesimpulan, siapa yang tahu apa itu perpangkatan? Apa definisi dari perpangkatan? Perpangkatan untuk mempermudahkan perhitungan Pak. Ya, ada yang lain? Apa definisi dari perpangkatan? Tadi kita sudah menghitung 2 dikali 2 dikali 2, Perpangkatan adalah 2 dikali sebanyak n. perkaliannya berulang. Bentuk perkaliannya berulang. Ya, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Perpangkatan merupakan perkalian yang berulang. Ada lagi?
perkalian yang berulang dengan ini dengan bilangan pokok ya. sama. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Sampai di sini paham? Paham. Tadi ada komponen-komponennya dengan A bilangan pokok dan. N pangkat atau eksponen. Oke, siapa yang bisa menyebutkan lagi secara lancar dan benar? Apa itu definisi dari perpangkatan? Ayo, ini silakan. Perpangkatan adalah sebuah perkalian dengan perkalian yang berulang dengan angka yang sama atau bilangan pokok yang sama, di mana A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya, benar. Oke, benar ya, benar sekali. Dengan syarat N-nya ini tidak boleh dengan N harus bilangan positif, tidak boleh negatif. Bilangan positif dimulai dari mana? Dari 1 1. Bilangan negatif min 1. min 1. Oke, paham ya semuanya. Oke, selanjutnya Bapak memiliki beberapa contoh soal. Silakan Anda selesaikan contoh soal tersebut. Yang pertama itu nyatakan perpangkatan dari min 2, pangkat 2 dan berapa? Dan 2 pangkat 2. Siapa yang bisa? Hasilnya sama apa? Yang pertama siapa yang bisa menjawab? Pangkatan dari min 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. Denas? Kalau yang pertama Pak, min 2 di pangkat 2 4 dan 2 pangkat 2 4 Pak. Bagaimana bentuk perkaliannya? Min 2 kali min 2 2 dikali 2. Oke. Berarti ini hasilnya 4 dan 4. Ini juga 4. Selanjutnya yang nomor 2. Berapa hasilnya? min 6 dan 6 Pak. Kok min 6? Min Yakin 8 min dan 8? 8 Min 8 dan 8, Pak. 8 dan 8 Pak. 8 dan 8. Nah, dari dua soal ini, apa yang bisa Anda amati, apa yang bisa Anda ambil kesimpulannya? Ya, yang pertama dia memiliki pangkat 2. Soal kedua dia memiliki pangkat 3. Kalau min 2 dipangkatkan dengan bilangan genap Pak, hasilnya positif. Ya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif Pak. Oke, benar. Jadi gitu ya, kalau misalnya suatu bilangan perpangkatan, bilangan di mana bilangan pokoknya negatif, apabila dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya Positif. apabila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya Negatif. negatif. Oke. Baiklah, selanjutnya karena sebentar lagi kita akan keluar main. Untuk penutup, Bapak akan memberikan beberapa kuis, tapi kuisnya secara lisan. Silahkan bagi yang bisa menjawab pertanyaan Bapak, silakan angkat tangan, nanti akan Bapak kasih nilai tambahan. Paham ya semuanya? Apa? Oke, buat pertanyaan pertama. Apa itu perpangkatan? Siapa yang bisa jawab? Ada yang ingat? Masa tidak ingat? Apa itu perpangkatan? Saya, Pak. Oke, Weni. Apa Weni? Perpangkatan adalah satu perkalian yang berulang di mana bilangan pokoknya sama, dilakukan secara berulang-ulang. A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya, benar ya jawaban dari Weni. Tapi Bapak luruskan lagi, perpangkatan yaitu suatu perkalian berulang dengan bilangan yang sama, di mana A sebagai bilangan pokok dan N sebagai pangkat atau Eksponen. Oke. Siapa nama lengkapnya ini? Disirayu, Ini Pak. Sirayu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya yang bisa menjawab.
Apabila Bapak memiliki suatu bilangan 5 berpangkat 4, maka itu disebut dengan perpangkatan apa? Perpangkatan 5, Pak. Siapa Janas bisa jawab perpangkatan 5? Benar sekali. Siapa nama lengkapnya Janas? Janas. Janas aja namanya. Janas saja, Pak. Janas saja. Oke, sama Pak Andai. Oke, sudah semuanya ya, karena kita hanya ada 2 orang, berarti kedua-duanya mendapat nilai tambahan. Oke, sama nilainya, sama-sama Bapak kasih bintang 2. Baiklah, karena bel keluar main sudah berbunyi, Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.